Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nur Adila, NIM 21101010001. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Adiza Sianto dengan nomor induk mahasiswa 211010002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Amir Basari Zanki, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, NIM 211010003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Muslimah, NIM 211010004. Sejarah, konsep dasar, dimensi, peranan, dan fungsi kurikulum. Kurikulum ini tentunya memiliki sejarah yang sangat penting yang harus kita ketahui bersama, di mana dimulai pertama dari kurikulum 1947 yang disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama setelah kemerdekaan Indonesia berfokus pada pembentukan karakter bangsa dan patriotisme. Kedua, kurikulum 1952 Rencana Pelajaran Terurai 1952 menerapkan kurikulum berbasis terurai dengan penekanan pada pembelajaran terinci di berbagai bidang studi. Kemudian yang ketiga, kurikulum 1964 yang disebut dengan Rencana Pendidikan 1964 mengintegrasikan kurikulum nasional dengan ideologi Pancasila dengan menekankan pada pengembangan karakter dan keterampilan. Yang keempat, kurikulum 1968. Ini revisi dari kurikulum 1964 dengan fokus pada peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan. Yang kelima, kurikulum 1975 lebih menekankan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dengan kurikulum yang lebih praktis dan terapan. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum 1975 yang disempurnakan, revisi dari kurikulum 1975 dengan penekanan pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang lebih luas. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Ini menghadapi tantangan globalisasi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Yang kedelapan, kurikulum 2004 yang disingkat dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Fokus pada pengembangan kompetensi siswa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Kemudian yang kesembilan, kurikulum 2006 yang biasa disebut dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini memberikan otonomi kepada sekolah dalam menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang ke-10, kurikulum 2013 mengintegrasikan pembelajaran berbasis karakter, literasi, dan keterampilan. Yang terakhir yang sampai sekarang, kurikulum Merdeka, sebuah pendekatan baru yang menekankan pada pembelajaran yang fleksibel, relevan, dan berbasis pada kebutuhan dan minat siswa. Konsep kurikulum. Perkataan kurikulum mulai dikenal sebagai suatu istilah dalam dunia pendidikan sejak kurang lebih 1 abad yang lalu, di mana istilah kurikulum itu untuk pertama kalinya digunakan dalam bidang olahraga, yaitu suatu alat yang membawa orang dari start sampai ke finish. Baru pada tahun 1955 istilah kurikulum digunakan dalam bidang pendidikan dengan arti sejumlah materi pelajaran dari suatu perguruan. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah sebuah rancangan aktivitas yang ditentukan sesuai tujuan kurikulum agar proses berdampak pada keputusan yang dicapainya dan juga sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dimensi kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu 1. Kurikulum sebagai substansi.
Dimensi ini memandang kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. 2. Kurikulum sebagai sistem. Dimensi ini memandang kurikulum sebagai bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. 3. Kurikulum sebagai bidang studi. Dimensi ini memandang kurikulum sebagai bidang studi kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum. Melalui studi kepustakaan dan kegiatan penelitian dan percobaan, sehingga menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Materi selanjutnya mengenai tentang peranan kurikulum. Nah, menurut Omar H. Malik, peranan kurikulum itu terbagi atas 3. Yang pertama, peranan konservatif, kedua, peranan kreatif, dan yang ketiga, peranan krisis dan evaluatif. Nah, peranan konservatif itu kan kita tahu kalau salah satu tugas dan tanggung jawab sekolah sebagai lembaga pendidikan itu kan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya masyarakat kepada generasi muda. Nah, di era globalisasi akibat kemajuan teknologi memungkinkan untuk masuknya budaya asing dan menggerogoti budaya lokal, sehingga disinilah peranan konservatif dari kurikulum, yaitu untuk menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur dalam masyarakat dan mewariskan budaya yang dianggap masih relevan dengan peserta didik. Kemudian yang kedua ada peranan kreatif. Sekolah itu memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan tuntunan zaman. Mengapa? Karena kita tahu kalau masyarakat itu tidak bersifat statis, akan tetapi dinamis, yang akan selalu mengalami perubahan. Nah, peranan kreatifnya di sini yaitu ketika di mana kurikulum tidak lagi mengandung unsur-unsur baru, maka pendidikan akan mengalami ketertinggalan. Karena kenapa? Karena tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan tuntunan sosial masyarakat. Lalu yang ketiga, peranan krisis dan evaluatif. Nah, tidak semua nilai dan budaya lama itu harus dipertahankan, karena kadang-kadang nilai dan budaya lama itu tidak lagi sesuai dengan tuntunan masyarakat. Nah, disinilah peranan krisis dan evaluatifnya, yaitu kurikulum berusaha untuk menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang bermanfaat untuk peserta didik dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada masa sekarang. Fungsi kurikulum. Ada beberapa fungsi dari kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Yang kedua, fungsi integrasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Yang keempat, fungsi persiapan. Yang kelima, fungsi pemilihan, dan yang terakhir, fungsi diagnostik. Jumlah bahasa daerah di Indonesia. Bagian 2. Di Sulawesi Barat terdapat 9 bahasa daerah yang terdiri dari bahasa Baras, bahasa Benggaulu, bahasa Budong-Budong, bahasa Kone-Konee, bahasa Mamasa, bahasa Mamuju, bahasa Mandar, bahasa Panei, dan bahasa Topoyo. Lalu di Sulawesi Selatan ditemukan 14 bahasa daerah yang terdiri dari bahasa Bajo, bahasa Bonerate, bahasa Bugis, bahasa Bugisde, bahasa Konjo, bahasa Layolo, bahasa Lemolang, bahasa Makassar, bahasa Mandar, bahasa Masendengpulu, bahasa Rampi, bahasa Seko, bahasa Toraja, dan bahasa Wotu. Jumlah bahasa daerah di Indonesia. Bagian 3. Di Sulawesi Tenggara dijumpai 14 bahasa daerah, yaitu bahasa Bajo, bahasa Bali, bahasa Siaye, bahasa Culambacu atau Tulambatu, bahasa Jawa, bahasa Kulisusu, bahasa Lasalimuka-Maru, bahasa Morunene atau Moronene, bahasa Muna, bahasa Pulo, bahasa Sasak, bahasa Sunda, bahasa Tolaki, dan bahasa Wolio. Lalu di Sulawesi Tengah ditemukan 21 bahasa daerah, yakni bahasa Bada, bahasa Bajo, bahasa Balaesang, bahasa Balantak, bahasa Banggai, bahasa Besoa, bahasa Bugis, bahasa Bungku, bahasa Buol, bahasa Dondo, bahasa Kaili, bahasa Kulawi, bahasa Lauji Malala, bahasa Pamona, bahasa Pipikoro, bahasa Saluan, bahasa Sangiheta Laut, bahasa Seko, bahasa Ta'a, bahasa Tombatu, dan bahasa Totoli. Jumlah bahasa daerah di Indonesia. Bagian 4.
Di Gorontalo dijumpai 3 bahasa daerah, yaitu bahasa Bajo, bahasa Gorontalo dengan dialek Suawa, Atinggola, Kota, dan Bolango. Kemudian bahasa ketiga di Gorontalo, yakni bahasa Minahasa dengan dialek Toulo Urjaton. Lalu di Sulawesi Utara sendiri ditemukan 10 bahasa daerah, yakni bahasa Bantik dengan dialek Bolmong Pesisir dan Minahasa Pesisir, bahasa Bolang Mongondo dengan dialek Kaidipang, Bintauna, dan Mongondo, bahasa Gorontalo dengan dialek Bolango, bahasa Melayu, bahasa Minahasa dengan dialek Toun Temboan, Toulo Urjaton, dan Tombulu. Iklan dikit boleh ya? Ikut kompetisi kita di Instagram yuk. Bahasa Minahasa Tonsawang dengan dialek Pontak dan Liandok, bahasa Minahasa Tonsea dengan dialek Air Madidi, Dimembe, Likupang, dan Kauditan, bahasa Pasan, bahasa Ponosakan, serta yang terakhir bahasa Sanihe Talaut dengan dialek Sitagu dan Talaut. Mange, di bandera. Eja nak bu. Hormat. Yuk, taruh di bandera. Macam nama putih, elo di bandera. Hormat banyak ko. Kero, taruh di bandera. Mata ada mabusa. Siap di bandera. Hormatku semuanya. Leh, taruh di bandera. Mami abang putih. Hormat tu ya. Oh, dengar bendera abang putih. Angkat tangan nih. Gerak.